Kalau saya dibilang sukses, saya merasa masih belum sukses gitu ya. Tapi kalau definisi sukses sendiri sih bagaimana itu bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Itu yang selalu saya pegang. Nah, kalau dibilang perjalanan, saya ini menjadi pengusaha lahirnya bukan karena sekolah atau lulus kuliah selesai kemudian jadi pengusaha, itu bukan ya. Tapi karena memang saya ini dulu lahirnya itu bekerja di sebuah perusahaan. Saya pernah bekerja di industri kreatif, di radio, di TV. Kemudian saya pindah ke dunia otomotif sampai level kepala cabang, memimpin sebuah cabang di beberapa tempat. Kemudian akhirnya saya resign, dan setelah saya resign di tahun 2019 saya itu mendirikan perusahaan. Ada perusahaan di bidang kuliner, bergerak di bidang consulting, dan juga perusahaan di bidang aplikasi atau perusahaan teknologi. Kalau UMKM yang sudah tergabung, ini levelnya kan tidak hanya kota atau kabupaten, tapi levelnya udah nasional. Kita kemarin ada program itu di Jawa Tengah, kita support Pemprov Jateng sama Gubernur Jateng saat itu ada 5.000 UMKM di program itu. Tapi kalau secara keseluruhannya masih kita kurasi lagi, karena kemarin kan ada banyak nih, jadi itu kita pilah-pilah mana UMKM yang sifatnya ini ternyata sudah siap secara perizinan, secara legalitas, secara macam-macamnya. Akhirnya itu kita mengerucut, kita rapikan lagi, ada 5.000 lebih UMKM. Total kurang lebih ada 8.000 sekarang. Ya, yang memberikan inspirasi solusi siapa? Saya selalu minta doa restu itu ke orang tua, terutama ibu saya. Kenapa? Jadi saya ini kelas 5 SD, orang tua saya bercerai. Kemudian saya 5 bersaudara, anak terakhir itu semuanya ikut ibu saya, 5-5-nya. Penghasilan ibu saya pas-pasan, yang akhirnya harus bekerja, yang awalnya ibu rumah tangga. Kemudian saya sangat-sangat berterima kasih berkat ibu saya, mama saya gitu ya. Saya ada di posisi sekarang berkat doa restunya, doa-doa setelah tahajudnya, dan juga berkat dukungan moralnya juga. Itu saya selalu minta doa restu untuk ibu. Kalau bicara harapan untuk muda-mudi, yang pasti generasi muda ini kan kalau saya kategorikan, kalau generasi itu ada generasi baby boomers, X, Y, Z, dan Alpha. Anak muda sekarang kan lebih cenderung sebagai generasi Gen Z. Gen Z itu kalau secara penelitiannya dari Pew Research itu apa? Gen Z itu adalah orang serba instan, open minded, dia melek tentang teknologi dan informasi. Nah, berarti kalau Gen Z itu harus melek teknologi dan informasi. Kalau anak muda berarti harus melek teknologi dan informasi. Dan sampai anak muda itu enggak melek teknologi alias gaptek. Ini yang pertama. Kedua, yang namanya sebuah apapun yang akan dihasilkan itu butuh proses. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih semangat tinggi, mumpung masih belum punya banyak tanggungan, mumpung benar-benar masih berjiwa muda, itu harus banyak action. Berproses, action terus, sehingga nanti kita akan dapat hasilnya. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.